tahu dan Allah Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ini penting ayat ini. Anni fa inni qarib, aku adalah dekat. Jadi bukan apabila Pak, ternyata di sana kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku adalah dekat. Uji budak wa tadai idadaan, aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi setiap waktu harusnya kita, ya Allah mudahkan, jangan sampai ini sulit, ya Allah jangan sampai saya mengecewakan. Terus minta tolong kepada Allah, rasakanlah hadirin bedanya. Bisnis dengan tawakal, bisnis dengan ketenangan, bisnis dengan kemuliaan, dan bisnis yang tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Baik, terima kasih Agim yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Bisnis harus menjadi memperkuat iman, bisnis juga harus menjadi amal soleh, harus juga menjadi sarana dakwah, dan kita makin sabar dan bisa mengembalikan itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat beliau-beliau ya. Ini adalah tokoh-tokoh nasional kita. Saya juga kadang-kadang deg-deg sebetulnya untuk jadi moderator di depan dua tokoh nasional kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti diumumkan ya, nanti untuk juara OPOP yang 3 besar dari 7 besar itu, saya akan memberikan 2 kesempatan saja untuk menyempurnakan acara talkshow ini. 2 yang akan menyampaikan sesuatu barangkali kepada Pak Gubernur atau ke Pak Agim, silahkan. Silahkan angkat tangan yang akan menyampaikan sesuatu. 2 orang saja. Ada? Silahkan, kalau tidak ada cukup atau ada di belakang Pak. Ya silahkan diberikan ininya. Singkat, tepat, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zaini Dahlan dari Garut. Dari Garut ya? Ya. Juara OPOP ya kalau tidak salah ya? Iya, yang tahun kemarin Pak. Ini Pak dari Garut. Sedikit ada masukan dari kami dan juga teman-teman untuk pengembangan lagi dari bisnis-bisnis khususnya di pesantren. Ada permintaan kepada Bapak Gubernur, minta ada khusus pasar untuk OPOP gitu Pak. Jadi semua produk khususnya yang sudah mengikuti program OPOP, nanti ada pasarnya khusus untuk lebih mengembangkannya lagi gitu untuk pemasaran. Siap. Ya, Mangga, terima kasih. Ya, nuhun. Ya, nuhun. Yang calon juara mah nanti ya. Enggak, tadi itu dari Purwakarta kalau tidak salah mah yang sudah menyediakan khusus untuk produk-produk OPOP. Kalau tidak salah mau menyampaikan sesuatu ya. Al-Muhajirin ada nggak? Siap. Karena mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deden Miftahul Falah. Saya dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Ya. Alhamdulillah di Purwakarta 2 bulan kemarin sudah ada pojok OPOP Pak Gubernur. Jadi khusus yang pesantren yang ada di Purwakarta yang mengikuti OPOP itu sudah ada wadahnya. Dan itu ada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Ya, jadi tempatnya, jadi nanti kalau misalnya Pak Gubernur atau AA mau ke Purwakarta, mau lihat produk-produk OPOP yang ada di Purwakarta, ada di Galeri OPOP atau Pojok OPOP di Al-Muhajirin Purwakarta. Ya, Itu terima saja. kasih. Itu barangkali ada tanggapan Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Dari masukannya saya melihat itu adalah masukan supaya terus naik kelas kan ya, OPOP gitu. Jadi nanti kami tampung, kami carikan solusinya. Tapi yang pasti hidup ini sebenarnya sedang didisrupsi oleh 2 hal. Disrupsi itu adalah kekagetan lah kira-kira ya. Kekagetan kepada kita yang sedang rutin menjalankan kehidupan dikagetkan oleh namanya disrupsi. Disrupsi pertama adalah disrupsi 4.0 ya.
bahwa seluruh teknologi yang mengubah cara kita hidup sudah datang. Ngasih makan ikan lele di Indramayu sudah pakai HP, tidak pakai tangan lagi. Pertanyaannya, maukah semua hijrah ke teknologi itu? Karena sudah tiba teknologinya. Yang tadinya kalau hujan, diam di rumah, temaraban lau kan, siente soledad. Sekarang mah tinggal pijit-pijit HP ya, dengan IoT-nya, Internet of Things istilahnya. Karena di pinggir kolam lelenya ada ember berisi makanan lele dan sensor melontar. Pak Gu, saya mah bisa kapan aja, malam juga bisa ya. Itu contoh yang panennya 2 kali sekarang 4 kali. Nah, disrupsi itu sudah hadir. Tinggal manusia mau nggak untuk mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Di Kabupaten Bandung, Maraban Hayam sudah pakai HP. Ngambil kotoran ayam sudah pakai HP, ya. Dipijit sinyalnya, kemudian si karpet di bawah ayam bergerak sendiri gitu, di pabrik. Terus kotorannya masuk ke boxnya diolah jadi pupuk dan sebagainya. Nah, kami sedang mengubah itu oleh disrupsi ini. Kan kalau disrupsi itu kayaknya kurang terewas, antara rewas ngambek dan siap gitu kan, atau rewas beradaptasi untuk merespon itu. Dulu kan ada warnet dan wartel, kan tos teu aya ya nama. Itu karena setiap zaman pasti ada adaptasinya ya. Sekarang semua via HP. Di Pelabuhan Ratu nelayan yang biasanya mencari ikan perahu kecil 300 kilo sehari, cara nyari ikannya lihat buih-buih di lautan, pakai feeling ya. Sekarang ada aplikasi dari Korea yang kita hibahkan, namanya Fish Finder, pencari ikan. Bukan jodoh finder ya, Fish Finder, maaf. Jadi ini pakai satelit, jadi tiap pagi si aplikasi ini memberitahukan ikan sedang musyawarah daerah di belah Katuhu, kira-kira gitu. Ya. Pergilah si nelayan itu ke sana, yang tadinya 300 kilo menjadi 1 ton. Nah, jadi poin saya, OPOP juga harus memulai proses naik kelasnya, selain pasar bersama tadi, hayu, bikin syuk gitu ya. Tapi juga naik ke digital itu harus maksimal. Ada cerita Agim, sebuah sabun mereknya Mencrang pakai K-nya, ada orang Sunda pengen gaya. Itu omsetnya door to door di desa kabupatennya hanya 10 jutaan sebulan. Setelah dia register di e-commerce, jualnya kan senusantara. Sekarang omsetnya sudah ratusan juta. Tanpa dia harus pindah dari desanya. Maka 4.0 ini mengajarkan kita bisa tinggal di desa, di pesantren, ya, tapi rezeki kota dan bisnisnya mendunia, seperti yang ekspor ke Dubai tadi, kira-kira begitu. Al-Ittifaq di Ciwidey, sebelum COVID, sudah punya supermarket online, Alif Mart namanya. Selama COVID, pada saat orang beradaptasi, itu dia income-nya 3 kali lipat. Gitu, ya. Nah, itu disrupsi pertama. Disrupsi kedua adalah COVID. COVID mengajarkan kita harus beradaptasi. Ini kayak ujian. Insya Allah, terutama anak-anak kita akan dapat piagam lulus lah ya. Hidupnya lebih tangguh, ya, sudah lebih jago digital dibanding orang tuanya, gitu. Lebih beradaptasi, lebih peduli kesehatan dan lain sebagainya. Nah, 2 disrupsi inilah yang mewarnai kita, termasuk titip kepada cara pesantren juga. Pertanyaannya kan sederhana, apakah semua yang pesantren jadi kiai? Kan enggak, mungkin sekian persennya. Tapi mereka harus menjadi konglomerat yang nyantri. Mungkin nanti jadi wali kota, gubernur yang nyantri, jadi rektor yang nyantri, gitu kan? Jadi artis yang nyantri, jadi apapun yang kategori bermanfaat tadi yang nyantri. Maka ini adalah salah satu segmen dari para santri yang kita doakan jadi agnia, jadi orang-orang sejahtera melalui OPOP ini, kan begitu.
supaya bagi-bagi tugas, sehingga lulusan pesantren ada yang jadi kiai, ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pemimpin apa-apa, tapi dia punya dasar keislaman yang kuat. Dengan tawakal tadi saya baru tahu kan, Fa iza azamta fatawakal Allah. Ternyata di dalam tawakal 50%-nya ikhtiar, 50%-nya doa. Kalau hanya salah satu berarti belum tawakal. Nah, mudah-mudahan geng Opop ini semuanya tawakal. Ayo ikhtiar ya, perbaiki desainnya, perbaiki produknya, tambah lagi bisnisnya kan begitu. Dan tetap di akhir sholat berdoa, mudah-mudahan bisnisnya maslahat, karena berbisnis tadi bilang syariatnya dengan Allah, sehingga kita bisa tenang menjalankannya. Amin. Indonesia itu negeri yang umat Islamnya paling banyak, Pak, ya 200-an juta. Semua umat Islam di Timur Tengah digabung-gabung masih kalah jumlahnya oleh umat Islam di Indonesia. Kalau kompak aja kira-kira gitu ya, satu frekuensi nggak bisa dikalahkan. Termasuk COVID ini Pak, gara-gara satu komando, kalau 2020 tidak satu komando ayo nuk PSBB belah dia hente, karena multiple choice pilihan. 2021 dirubah satu komando PPKM. Ya. Hanya di Indonesia TNI Polri nyuntik vaksin. Hanya di Indonesia TNI Polri mencari orang sakit, tracing, testing kan. Hanya di Indonesia TNI Polri terlibat urusan-urusan non-perang seperti COVID. Maka sekarang Indonesia dipuji ya. Ini harus kita akui ya. Kalau dulu mah dipoyok, harus belajar ke Amerika kemana. Sekarang mereka-mereka yang datang belajar mengendalikan COVID ke Indonesia. Berkat tadi ketaatan, solehnya para masyarakat, tokoh-tokoh luar biasa. Saya kira aspirasinya dipenuhi dan sehubungan COVID surut, Pak Gubernur akan mulai keliling lebih banyak lagi, sehingga insya Allah mampir juga tadi undangannya ke Purwakarta, ke pesantren-pesantren manapun untuk menyemangati majunya ekonomi di umat. podium mohon jangan Baik, terima kasih. duduk kembali. Ini ada sesi foto bersama. Di bawah. Ya, silakan untuk Pak Gubernur Agim dan juga Pak Kadis untuk berfoto bersama pemenang. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 pesantren yang mendapatkan penghargaan luar biasa dari Opop 2021. Baik. Terima Baik, kasih selamat. kepada Bapak dan selempang ini dibawa langsung oleh para duta koperasi Jawa Barat Akang Betul. Teteh ini. Alhamdulillah bisa bergabung juga bersama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah takbir. Allahu Akbar. Baik ditemani oleh Agim untuk membersamai Pak Gubernur, Pak Kadis, kami persilakan juga. Ya, sekaligus penyerahan Dan mendapatkan penghargaan bantuan penguatan sebesar 400 juta rupiah. Alhamdulillah. Strapon. Garut, ya. Yang berikutnya adalah ini dari Sadang Lebak. Ya. Dari Bekasi ya. Mendapatkan hadiah yang sama Betul. sebesar 400 juta. Pada hari Selasa, tanggal 14 bulan Desember tahun 2021, rapat tim juri telah memutuskan hal-hal sebagai berikut. Pesantren yang mengikuti audisi tahap 3 babak final sejumlah 7 pesantren berdasarkan kriteria penilaian tim juri yang terdiri dari inovasi, kebermanfaatan bagi pesantren, masyarakat, serta alam, dan juga merujuk kepada Sustainable Development Goals. Juri memutuskan hal-hal sebagai berikut. Pemenang audisi tahap 3 tingkat Provinsi Jawa Barat One Pesantren One Product tahun 2021 sebanyak 3 pesantren. Kami mohon kepada 7 pesantren finalis untuk berdiri di tempat. Tiga terbesar atau 3 pemenang adalah 1.
Pesantren Al-Furqon Hantara dari Kabupaten Kuningan, bidang usaha pertanian. Kedua adalah Pesantren Sadang Lebak, Kabupaten Garut, bidang usaha minuman. Pesantren ketiga adalah Pesantren Thoriqul Jannah, Kota Bekasi, bidang usaha bed cover dan spray. Kami persilakan untuk kepada tiga pemenang dari pesantren